Halo Bes, hari ini aku ikut kerja. Hai guys. Hari ini aku ikut kerja sama suami. Oh, jumpa di dalam bus. Hai, kembali lagi dengan Nisa Bes. Hari ini aku ikut kerja ya Bes, karena ada juga sedikit urusan mau ke bank gitu Bes. Ya udahlah, karena mau ke bank sekalian deh aku ikut kerja gitu. Terus ini kami naik becak ya Bes. Becaknya di Nepal ya kayak gini, terbuka kayak gini ya, geronjolan-geronjolan. Anggap aja naik BMW ya Bes ya, dinikmati perjalanannya, angin sepoi-sepoi masuk. Becaknya ini bisa muat 4 sampai 6 orang Bes. Nggak jauh sih sebenarnya, cuman panas kalau jalan. Ini ada tukang es krim Bes, ini yang selalu lewat rumahku, totet inilah dia Bes gitu. Ini udah mau sampai Bes, sebenarnya cuman ngelewatin jembatan aja, cuman terlalu panas gitu loh, resiko juga kalau aku jalan. Ongkosnya 2 orang 50 ya Bes ya. Akhirnya sudah datang security-nya. Security sudah datang, baru dibuka Bes. Ini aku udah di dalam ya Bes, tapi masih sepi karena baru buka, pegawainya juga belum masuk gitu. Jadi kami nunggu lah Bes, daripada nunggu di luar panas kan. Dan ini sudah ambil nomor antrian, udah isi segala macam, suamiku udah tanda tangan. Setelah urusan bank selesai, sekarang kami mau tunggu bus. Tapi aku mau beli buah dulu lah weh. Mau beli buah potong. Aku mau beli nanas ya Bes ya. Kayaknya kok seger gitu ku tengok tadi. Jadi ya aku selera, jadi aku beli lah ini 2 potong, harganya 50 atau 6.000 rupiah. Ini udah di dalam bus ya Bes. Ini Bang Sarul kan duduk di depan dan aku duduk di kursi belakangnya sedikit lah Bes. Kalau dia cepat akrab sama supir, baru jumpa aja udah ngobrol-ngobrol ini. Dan aku duduk di belakang dengan Anjeli ya Bes ya. Ini Anjeli nengok aku bawa kamera, dia ketawa-ketawa, disuruhnya anaknya dada-dada Bes. Pokoknya Bes, kalau naik bus di Nepal ini nggak akan bosen. Karena tengok Bes, ada video joget-joget, menari-menari gitu, ada musik. Oh ya, kenapa kami nggak naik motor Bes? Karena jalanan dari rumahku mau ke kedai itu atau mau ke tempat kerja suamiku itu sedang diperbaiki Bes. Jadi abunya luar biasa, terus jalannya geronjol-geronjol juga. Ini busnya udah sampai satu simpang, namanya di sini Baune. Jadi dia ngetem, nyari sewa lagi gitu Bes. Nggak jauh kok perjalanan dari rumahku sampai ke tempat kerja suamiku itu kira-kira 20 menitan aja Bes. Biasa ya, kalau bus di setiap simpang pasti berhenti. Jadi ya biasalah naik bus pasti berhenti-berhenti Bes. Dan di sini sama juga kayak di Indonesia. Kalau ada bus berhenti banyak pedagang yang menawarkan dagangannya. Kayak di sini dia nawarin pisang, air minum, ciki-ciki atau sayuran. Pokoknya kayak gitu Bes. Setiap ada bus berhenti pasti orang ini nawarin jualannya gitu. Harganya nggak mahal kok. Ini tiba-tiba aja kami udah sampai di tempat kerjanya suamiku gitu Bes. Dan ini ongkosnya 50 rupiah aja. Satu orang 50 rupiah, jadi 2 orang 100 atau 12.000 gitu. Jadi turun dari bus ini kami jalan dikit aja, nggak jauh. Kira-kira berapa kilometer? Nggak sampai 1 kilometer, 500 meter mungkin dari berhenti bus itu. Dan ini udah nyampe di kedai Bes. Kalau Sarul kan ini kalau udah nyampe ke dia pasti terus ganti kostum ya, karena panas ya. Aku paham lah namanya orang kerja. Ini kakak iparku lagi motong baju, suamiku lagi jahit. Ini adalah kedai peninggalan dari mertuaku Bes. Jadi kakak adik kerja sama gitu. Pokoknya kalau suamiku motong, kakakku jahit. Kalau kakakku jahit, suamiku motong atau apalah gitu. Sekarang lagi alhamdulillah Bes, lagi banyak jahitan.
Karena sebentar lagi di Nepal ini ada festival namanya Festival Teach, dan semua itu festival untuk orang perempuan dan rata-rata pakai baju warna merah. Ini kakakku lagi ngukur baju ya Bes ya. Yang baju yang dijahit itu baju yang pendek-pendek loh, yang untuk pasangan sari yang udelnya nampak-nampak itu. Ya kayak gitu, rata-rata kayak gitu Bes. Pokoknya bulan ini alhamdulillah lah rezeki gitu. Dulu sebelum hamil aku selalu datang juga ke sini untuk nolong pasang kancing, jahit tepi atau apa. Cuman setelah hamil besar susah juga jalan jauh kan dengan jalannya yang geronjolan kayak gitu Bes. Jadi hari ini karena tadi mau pergi bank aku ikut lah gitu. Suamiku ini, Bapak Sarul kan ini belajar jahit dari ayahnya ya Bes. Jadi dia nggak ada les, nggak ada belajar kayak mana-mana ya. Nurunin dari bakat ayahnya, karena sekeluarganya suamiku itu dari mulai nenek moyangnya semua tukang jahit Bes. Dan ini yang ku bilang bajunya yang nampak udel semua. Pokoknya bajunya pendek-pendek Bes, semeter lebih aja udah cukup kainnya gitu. Yang perlu banyak kain itu bawahannya untuk sarinya, karena dia kan berapa kali dililit. Dan ini Bes masih banyak tumpuan kain yang belum dijahit dan belum dipotong juga Bes, gitu Bes. Ini kakakku masih motong terus dia, jadi enak gitu Bes, sekali dipotong semua nanti tinggal jahit. Di sini aku tolong pasang kancing ya Bes, tapi memang ini sih kerjaanku dari dulu, tolong pasang kancing, tolong buat itu keliman gitu. Oh ya, ada nggak sih yang sama kayak aku Bes, setelah hamil ini lehernya kok hitam gitu mbleketek, padahal dulu nggak kayak gitu Bes. Aku juga udah pakai krim, pakai sunscreen nggak hilang juga Bes. Jadi kayak insecure gitu sekarang nengok leher sendiri kok hitam gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya Bes ya, mudah-mudahan nanti setelah lahiran kembali normal lagi gitu, amin. Yang penting anaknya sehat. Di sini adik iparku pun udah datang ya Bes. Ini yang ngukur-ngukur ini adik iparku. Seperti yang ku bilang tadi, jahitan itu banyak numpuk Bes, karena banyak orderan. Jadi adik iparku dipanggil. Sekeluarganya suamiku ini kan semua bisa jahit. Jadi kalau lagi banyak dia akan dipanggil gitu. Dulu dia juga menjahit di sini sebelum kami pulang dari Malaysia. Terus sekarang dia punya anak kecil, susah juga lah kalau mau jahit kan Bes gitu. Itu kakak iparku dengan adik iparku dengan suamiku. Pokoknya 3 bersaudara. Kalau banyak jahitan adiknya dipanggil. Kalau enggak sih cuman kakak iparku sama suamiku aja di sini Bes. Ini situasi di dekat kedai ya Bes. Ini pun di sebelah sini ada tukang jahit juga. Oh, di sebelah sana juga jualan kain-kain. Di sini jualan yang kayak apa ya, store gitu guys. Kalau dari jalan besar mau ke kedai kami ini nggak jauh, ke jalan besarnya di sana. Terus di sini semua kedai-kedai kain, jual tilam, jual tikar, semua ada. Di sana semua jual karpet, apa-apa semua, baru di sini kedai. Ini aku lagi tolong lipat kain jendela Bes. Ada orang minta tolong jahitkan kain jendela untuk buat apa, masukkan tali atau kawatnya kayak gitu ya Bes ya.
Kami pun bisa jahit kayak gitu, kayak spray atau apa, pokoknya di sini semua sembarang bisa dijahit, Bes. Ini orang bawa bakalnya sendiri atau bawa kainnya, tinggal jahit tepi atau buat gimana gitu, Bes. Jadi satu piece-nya itu jahit bawah sama atasnya itu 25 rupiah atau sekitar 3 ribuan lah, Bes. Jadi dia ada jahit 6 piece lah gitu. 6 piece kata kakak iparku 150 gitu, Bes. Jadi aku tolong bagi kembalian, dia ngasih uang 200, aku kembalikan uang 50. Lumayan juga, Bes, walaupun gak ada baju, kadang-kadang jahit spray, jahit apa, yang penting halal lah, Bes, semua dikerjain sama suami dan kakakku, Bes. Dan di sini aku tolong lipat aja, nggak tolong apa-ngapain sih, karena aku memang nggak bisa jahit. Aku cuman bisa itu aja, jahit tangan, nolong-nolong sikit gitu, pasang kancing atau apa sebagainya gitu ya, Bes ya. Dan di sini Pak Sarul kan lagi iron baju ya, Bes, atau gosok baju. Kalau baju yang udah siap dijahit itu semuanya digosok terus digantungin gitu, Bes, jadi biar nampak rapi. Terus itu hasil jahitan hari inilah, berapa ya, semalam jahit 9 kayaknya, 9 baju. Harga satu baju yang pendek nampak udel itu, Bes, upah jahitnya kira-kira 40 sampai 50 ribu tergantung model ya, Bes. Semakin ini modelnya semakin mahal. Ini dikasih nama, Bes, tapi aku nggak tahu namanya apa, wong tulisannya wood gitu. Itu suamiku yang ngasih nama karena kakakku nggak bisa bahasa Inggris, Bes. Di sini aku udah mau pulang, Bes, tapi kakakku bilang, "Nisa, ambillah videoku. Tadi rambutku aut-autan kau ambil, aku udah sisiran ini. Ambillah," katanya. Ya udah aku ambil lah, Bes, lagi dia jahit. Tadi kan lagi video yang dia motong, dia video jahitnya nggak ada gitu. Ya nggak apa-apa ya, Bes, bagi senang orang itu berpahala kan. Ambil videoku yang bagus ya, Nisa. Iya, di sini aku mau pulang, Bes. Terus kami dadah-dadah. Oke, Bes, kami sudah mau pulang. Mau pulang dulu, sudah sore. Ini beca ya, Bes, di belakangku. Beca. Ini kami lagi jalan keluar, mau ke Simpang, mau nunggu bus. Karena di depan sini nggak bisa berhenti. Sebelum nunggu bus, ada tuh orang jualan es tebu. Yaudah jajan dulu lah, kami minum es tebu dulu, baru nanti pulang. Alhamdulillah, Bes, di sini nggak kotor-kotor kali kok. Tebunya tadi pun dicuci, dibersihkan gitu. Nggak kayak yang di viral-viral itu gitu. Di sini alhamdulillah lumayan lah kebersihannya gitu. Itunya pun apa, ke kulit tebunya pun dikikis gitu, dicuci bersih, itu disaring. Tempatnya pun bersih juga lah ya, Bes ya. Oke ya, Bes ya, sekian video kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye.